Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Dialog Kebijakan, ruang santai tapi bermakna, di mana kita bahas isu-isu publik yang lagi hangat. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang program yang sebenarnya punya niat baik, yaitu kebijakan makanan bergizi gratis atau MBG. Di mana program ini dibuat untuk membantu anak-anak sekolah dan masyarakat yang kurang mampu agar tetap sehat dan siap belajar. Tapi beberapa waktu lalu muncul kasus keracunan makanan dari program MBG di sejumlah daerah. Nah, muncul pertanyaan besar nih, apakah ini hanya kesalahan teknis di lapangan atau justru ada kesalahan dalam rancangan kebijakannya? Jadi untuk membahas ini aku nggak sendirian, ada dua narasumber keren kita, yaitu Kak Ivan yang lebih melihat sisi positif dari kebijakan ini. Halo Kak Ivan. Halo Kak Sama. Dan juga ada Kak Sabira yang lebih kritis terhadap pelaksanaannya. Halo Kak Sabira. Halo. Nah, langsung saja, program makanan bergizi gratis atau MBG ini digagas dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, dan untuk memastikan tidak ada pelajar yang belajar dalam keadaan lapar. Namun, pelaksanaan program ini ternyata menghadapi banyak kendala, yaitu salah satunya adalah kasus keracunan massal peserta MBG di beberapa sekolah. Jadi, puluhan siswa harus dilarikan ke rumah sakit karena makanannya diduga tidak layak konsumsi. Jadi, pemerintah menyebut ini sebagai insiden kecil, tetapi masyarakat mulai bertanya-tanya apakah sistem pengawasan makanan dalam program ini sudah benar-benar diperhatikan atau justru ada kelemahan dari kebijakan sejak tahap perencanaannya. Nah, aku Ivan dulu nih. Jadi banyak yang bilang bahwa MBG ini sebenarnya program yang bagus dan dibutuhkan. Jadi gimana nih menurut Kak Ivan terkait kasus keracunan yang terjadi? Baik, terima kasih. Menurut aku, niat dan kebijakan ini bagus banget ya. Pemerintah berusaha memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan sehat agar bisa tumbuh dengan optimal. Tapi masalahnya memang muncul di tahap pelaksanaan. Ngomong-ngomong, kita bicara soal makanan yang risikonya tinggi banget kalau tidak diawasi dengan baik. Pengawasan kualitas bahan, proses masak, sampai penyimpanan seringkali tidak maksimal. Jadi, menurut aku, kasus keracunan ini bukan bukti gagalnya ide MBG, tetapi bukti bahwa sistem pelaksanaannya yang belum siap. Yang perlu dibenahi itu bukan programnya, tapi standar operasional dan kontrol mutu di lapangan. Pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan daripada menggantikan program yang sebenarnya baru. Wah, menarik ya. Jadi Kak Ivan bilang masalahnya lebih di pelaksanaannya. Tapi menurut Kak Sabira gimana nih? Gimana pandangan kakak? Apakah memang hanya persoalan teknis atau ada salah dalam kebijakan itu sendiri? Kalau menurut aku sendiri itu bukan hanya di kesalahan teknis saja ya, tapi juga ada masalah kebijakan yang sejak awal itu kita bisa lihat sendiri kalau program di pemerintahan ini juga selalu dilakukan dengan terburu-buru tanpa ada melihat uji coba yang jelas ya gitu. Nah, program MBG ini juga diluncurkan dengan cara serentak daerah tanpa adanya pilot project yang memadai ya. Nah, padahal kata bergizi itu bukan asal, karena juga memiliki standar gizi dan adanya koordinasi antar instansi seperti dinas pendidikan dan juga dinas kesehatan. Nah, jadi bisa ini ya sekolah gitu dan juga sinkron gitu. Nah, akan tapi sekarang dari niat baik menjadi masalah kesehatan. Jadi bagi aku kajian MBG ini juga penjelasan dari tata kelola kebijakan yang mana awalnya terburu-buru. Wah, dua pandangan yang sangat menarik nih. Jadi Kak Ivan bilang bahwa program ini perlu diperbaiki, bukan membatalkan. Sementara Kak Sabira menilai bahwa kesalahannya justru dari desain kebijakan ini sejak awal. Nah, kalau aku pribadi nih sebagai mahasiswa sering kayak gini, kenapa program pemerintah yang anggarannya besar sering gagal di lapangan? Misalnya seperti anggaran MBG ini telah dilaporkan di beberapa daerah itu terserap hingga 90%, tapi kualitas makannya masih rendah, bahkan menyebabkan keracunan. Berarti ada yang salah kan dalam antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya? Baik, aku setuju deh. Pengawasan itu kuncinya.
Tapi menurutku solusi terbaik bukanlah menghentikan programnya, tetapi memperkuat sistem tadi. Misalnya dengan melibatkan puskesmas dan ahli gizi daerah untuk memeriksa menu sebelum didistribusikan, atau melibatkan masyarakat agar bisa melapor langsung kalau ada kejanggalan. Kalau sistem kontrolnya kuat, program MBG ini bisa jadi tonggak penting untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di Indonesia. Nah, itu aku juga menekankan ya yang adanya perencanaan berbasis bukti. Dan dimana juga kalau struktur kebijakan ini harus nggak harus imam ini terus ya, terus menerus ke selanjutnya. Tapi juga pemerintahan seharusnya tidak melihat MBG ini sebagai proyek sosial, tapi juga melihat sebagai program kesehatan nasional yang dimana juga diawasi ketat dari sisi kesehatan, dari sisi gizi kesehatan dan juga manajemen distribusi. Nah, dari pembicaraan kita bisa disimpulkan bahwa kebijakan makanan bergizi itu merupakan kebijakan yang dengan niat yang mulia, tapi pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna. Jadi program ini bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat jika dijalankan dengan pengawasan, koordinasi, dan transparansi yang kuat. Tetapi kalau tidak, justru bisa menimbulkan risiko baru bagi kesehatan masyarakat. Jadi ada beberapa rekomendasi dari kita, yaitu pemerintah perlu memperketat standar keamanan dan gizi dalam setiap tahapan produksi dan distribusi makanan tersebut. Dan pemerintah juga perlu melakukan audit independen terhadap pelaksanaan MBG di daerah secara berkala dan memperkuat koordinasi antar instansi, terutama pada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan penyediaan makanan. Selanjutnya yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat. Nah, oke sobat pendengar, itulah tadi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Irfan dan Kak Sabira. Kali ini kami akan mendengar pandangan dari sobat podcast kalian. Mungkin dimulai dari kelompok 1 dulu nih. Mungkin bebas, ada nggak dari teman-teman yang ingin memberikan pandangan atau berupa pertanyaan? Pada rumah besar. Sebenarnya yang saya sampaikan ini merupakan subjektif, tapi perlu kita pahami yang kita bahas. Nah, dari beberapa ada pemahaman itu. Kalau yang disampaikan cuma satu pemahaman itu makanan. Tapi kalau kita lihat lagi itu banyak teman-teman dalam program seperti ini. Sebenarnya kebijakan yang harus kita lakukan itu menjadi kalau kita lihat dari kalau kita lihat peneliti ini kurang efektif dari sekian. Kalau kita lihat kan ini sebenarnya peneliti yang kurang. Sama juga meningkatkan pajak jadi kita bahas ini. Kalau kita lihat datanya, ini satu hari itu sampai 120 hari ini. Mungkin teman-teman bisa cek tulisan saya. Kalau kita lihat Indonesia itu belum berkata, tapi orang mengatakan begini. Jadi ini sebenarnya kemarin mereka ada presiden itu belum kemarin. Kalau kita lihat yang Indonesia itu kalau mereka sebenarnya diperlukan. Dalam seperti pengembangan sebelumnya, daripada kita menerapkan begini, lebih baik kita menerapkan itu tingkatkan penduduk kita. Kita lihat adanya pendidikan sekarang membayar padahal tidak bisa. Kalau kita alihkan satu hari dari kursi ini bantuan beasiswa, kalau misalkan satu saya 10 juta bantuan untuk mahasiswa satu orang itu udah
120.000. Mahasiswa dapat bantuan hanya 1 hari dari program ini dan melihat berapa lama diberikan pernikahan atau jalan sudah hampir tahun. Kalau kurang lebih 15 tahun itu beberapa caranya dan tidak dengan uang ini. Misalnya itu kurang kecil dan dulu lagi ketika dari bos dari pemerintahan pusat ke bawahan sampai ke kepala sekolah itu pasti ada perbedaan. Masih banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan yang berperan dalam politik. Maka para dari saya ini pada bukan mengajukan dalam terhadap program ini. Menurutkan setujunya pandangan saya ini atau bagaimana ada nggak langkah lain yang harus dilakukan pemerintah mengenai itu? Ini cuma pandangan dari Ivan. Baik, terima kasih kepada saudara Roma. Mungkin dipending dulu ya jawaban dari pertanyaan Roma Ajuen. Ada nggak teman-teman yang lain mau memberikan pandangan atau pertanyaan? Bahwa pengawasan dan verifikasi terhadap penyedia makanan masih belum optimal. Beberapa pihak penyedia diduga lolos dari proses pemeriksaan yang belum atau pendor yang biasanya. Ini tidak terjadi karena ada dorongan keterbatasan waktu dan juga dorongan untuk realisasi program tersebut. Hal ini kan juga menunjukkan bahwa minat dari pemerintah PDI ini dengan pengawasan ketat serta transparansi dalam setiap tahapan dan pertanyaannya. Dengan begini tersebut, menurut hal yang dimiliki membuat yang bisa dalam menangani dan tidak keluarnya klasi atau pemerintahan pusat, pemerintahan daerah atau pihak media makanan pribadi dengan bekerjasama dalam program. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang memberikan pandangan pada Alfa? Terima kasih kepada teman-teman ini. Saya terhadap individu yang mendukung saudara Evan ini. Menurut saya, kenapa saya mendukung ini? Karena itu sebagai fondasi kesehatan besar. Makanan bergizi gratis karena program ini menjawab kebutuhan dasar yang sangat sosial, kesehatan dan gizi yang Indonesia. Kita kalau kita lihat di data stunting yang masih di Indonesia ini menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi krisis gizi yang mengancam kualitas generasi mendatang. Nah, ini itu bukan sekedar program sosial, tapi juga investasi dan panjang untuk mencegah kerusakan permanen pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Dan dibutuhkan itu adalah inovasi. Ini dulu dan pengawasan juga pembatasan kebijakan dengan perbaikan standar keamanan pangan dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. MBG berpotensi menjadi solusi efektif untuk memutus rantai malnutrisi yang selama ini menambah kemajuan bangsa. Nah, kita lihat yang telah disampaikan oleh saudara Roma, prioritas berarti kebutuhan gizi sebelum pendidikan. Nah, MBG harus didahulukan dibandingkan dengan pendidikan gratis. Karena mengikuti prinsip berarti kebutuhan dasar manusia. Anak tidak bisa belajar dengan efektif jika perut merasa kosong dan tubuh mereka kekurangan gizi. Nah, dari penelitian itu menunjukkan bahwa malnutrisi secara langsung menentukan kemampuan kognitif, konsentrasi dan daya ingat anak. Nah, apa gunanya menyediakan akses pendidikan gratis jika siswa datang ke sekolah dalam kondisi lapar dan tidak mampu menyerap pelajaran yang baik? Nah, MBG ini memastikan bahwa investasi di sektor pendidikan tidak sia-sia karena anak-anak memiliki kondisi fisik yang optimal untuk belajar. Nah, program ini juga meningkatkan angka hadiah siswa di sekolah, terutama di keluarga kurang mampu yang seringkali harus memilih antara membeli makanan ataupun membayar pendidikan anak mereka. Nah, jika kita lihat di sudut pandang multidimensional dan efek
pendidikan gratis. Program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi, tapi juga membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, mencegah kebiayaan kesehatan di masa depan akibat penyakit terkait malnutrisi, dan meningkatkan produktivitas generasi mendatang. Nah, berbeda dengan pendidikan gratis dan dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. MBG memberikan manfaat langsung dan terukur. Anak-anak yang tercukupi gizinya hari ini akan memiliki perkembangan otak yang lebih baik untuk selamanya. Investasi pada gizi di masa emas pertumbuhan anak atau BDT tidak bisa ditunda atau digantikan karena kerusakan akibat malnutrisi ini bersifat permanen. Oleh karena itu, MBG harus menjadi prioritas utama sebagai fondasi sebelum kita berbicara tentang akses pendidikan yang berubah. Sekian dari saya, assalamualaikum. Terima kasih kepada Alfa, pandangan yang bagus. Jadi Alfa bilang bahwa dia pro terhadap pendapat dari Ivan, dan dia menilai bahwa MBG ini termasuk program yang bagus, dan kalau dilihat dari pemanfaatannya itu katanya itu dari sekarang gitu kan, nah terdampak panjangnya sebenarnya. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang lain ingin ada dari diri, silakan. malnutrisi atau kelaparan di tengah masyarakat serta membantu masyarakat untuk benda agar tetap mendapatkan asuransi. Nah, dari kelompok sendiri bagaimana pandangannya jika saatnya program ini bisa sampai dalam daerah itu tergabungkan? Karena ada solusi selain sampaikan kan itu saat itu belum informasi yang tergabungkan, namun berjalan programnya. Baik, terima kasih kepada Yatin. Bisa berjalan sampai ke Indonesia yang baik. Baiklah teman-teman. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Roma Ajuwen, yang akan menjawab pertanyaan mengenai pandangan dari Roma Ajuwen yang akan dijawab oleh Ivan. Pada Ivan, silakan. Terima kasih. Menurut saya tanggapan dari Roma tadi tersebut sangat cukup masuk akal ya, karena memang banyak dana MBG seperti bantuan modal atau bantuan gaji yang seharusnya bisa dialihkan untuk sektor yang lebih penting seperti pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Jika dana itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, membantu siswa yang kurang mampu atau meningkatkan kualitas guru, dampaknya bisa jauh lebih besar bagi masa depan Indonesia. Adapun solusi lain mengenai MBG ini adalah selain dialihkan ke pendidikan adalah memperbaiki sistem penyaluran MBG agar tepat sasaran. Misalnya dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan yang kurang mendesak. Selain itu, transparansi dan pengawasan publik perlu ditingkatkan supaya tidak ada penyalahgunaan dana. Yang saya kembalikan ke pengawas. Baik, terima kasih kepada Ivan. Jadi Ivan menurut Roma Ajuwen, apakah dapat menjadi? Terima kasih kepada mungkin saya mau memberi pendapat kepada Pak kalau mungkin saya nggak kita sempat kepada cuma
Cuman kita lihat dulu apa efek negatif, apakah gratis atau belum. Kalau kita lihat efek ini uangnya dari mana? Rata-rata itu dari pajak, bukan dari APBN. Bukan, rumah ada pajak dari mana? Dari masyarakat. Dan efek ini tidak pada masyarakat, dari pajak terus ke masyarakat. Malahan itu kurang apa? Karena adanya biaya antara proses dan prosesnya itu ada biaya pertama. Yang kedua, yang dapat memiliki sebenarnya semua mahasiswa, semua siswa, baik orang kaya, baik orang miskin, orang kaya tidak suka makan dari itu uang, budget. Ada juga satu baru. Kalau kita lihat di misalkan dalam satu kelompok ada 7 orang, ada yang ada 3 orang. Nah, ini semua budget dong. Antunya itu dapat orang yang ada di beda PBG, dia biasanya orang yang di dalam kelas itu berapa yang berapa siswanya dikasih itu yang kedua. Yang ketiga itu berarti itu kenapa dari 16 itu cuma berkala di dalam PPK dan ada tertentu sebenarnya berapa. Jadi kenapa saya lebih memfokuskan kepada beasiswa daripada PG? Karena itu pertama itu saya berkenal tadi itu merupakan satu tujuan dari bangsa kita. Yang kedua, kalau kita hanya memberikan bantuan terus ke masyarakat tanpa mendorong yaitu kemudian memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, maka masyarakat akan terlena dengan bantuan tersebut. Benar kan? Saya dapat bantuan ini, saya tidur aja lagi, baratnya kayak gitu. Itu bukan pendapat siswanya, tapi orang tuanya. Anak saya dapat udah makanan di sekolah Indonesia berhari-hari gitu. Anak saya juga dapat makan. Daripada kayak gitu, harusnya memberikan pekerjaan untuk orang, memberikan pendidikan untuk mahasiswa, untuk siswa, menggratiskan pendidikan, menggratiskan biaya UKT kita. Itu baru keren pemerintah. Itulah pendapat saya sedikit mengenai hal pendapat saya kembali itu. Baik, terima kasih kepada silakan Alfa. Terima kasih bos. Saya juga ingin mengingatkan kepada Pak Presiden mungkin ada lebih itu dengan belum. Nah, saya sedikit menambah terkait dengan tema. Mengapa saya mengatakan program ini saya perlu ke MBG? Saya sangat kurang setuju dengan usulan mengalihkan dana MBG ke sektor pendidikan. Karena hal ini menunjukkan kesalahpahaman mendasar dengan hubungan antara gizi dan pendidikan. Nah, jika kealihan dana MBG itu ke pendidikan, justru akan kontraproduktif karena infrastruktur pendidikan yang bagus menjadi sia-sia jika siswa yang menggunakannya datang dalam kondisi lapar dan kekurangan gizi. Nah, stunting dan malnutrisi menyebabkan kerusakan kognitif pemain yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan fasilitas sekolah yang lebih baik ataupun guru yang banyak. Nah, jika kita lihat dari data menunjukkan bahwa anak yang gizi buruk memiliki IQ hingga 10-15 poin lebih rendah dari kesulitan berkonsentrasi di kelas. Nah, jika kita lihat dari teori kebijakan pendidik, yaitu prinsip peer study skills, kebutuhan psikologis memenuhi kebutuhan kognitif. Nah, MBG harus didahulukan karena mengikuti hierarki kebutuhan dasar manusia. Tidak mungkin mengoptimalkan fungsi kognitif di dalam pembelajaran jika kebutuhan biologis dasar belum terpenuhi. Anak yang lapar atau kekurangan gizi tidak akan mampu berkonsentrasi, menyerap pelajaran ataupun berpikir kritis. Dalam penelitian neuroscience membuktikan bahwa nutrisi pada masa pertumbuhan menyebabkan penurunan volume otak hingga 15% kerusakan stimulasi saraf dan hambatan perkembangan kognitif yang bersifat tidak irreversibel. Nah, yang artinya investasi pendidikan akan sia-sia jika otak anak sudah besar sejak awal. MBG memastikan bahwa otak anak berkembang optimal sehingga investasi di pendidikan tidak terbang rumah. Nah, kemudian kita lihat dari sudut pandang itu komponenti yang tidak bisa ditunda. Berbeda dengan pendidikan yang masih bisa dikejar di kemudian hari. Misalnya, melalui pendidikan non formal, kursus ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Kesempatan untuk memperbaiki gizi anak sangat terbatas hanya pada masa BBB, yaitu dari 0 sampai 5 tahun dan usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Jika periode kritis ini melewat tanpa asupan gizi yang cukup, kerusakannya permanen seumur hidup. Seorang anak yang stunting tidak akan pernah bisa mencapai potensi tinggi badan ataupun energi maksimalnya. Meskipun diberi gizi berlimpah setelah dewasa, sementara pendidikan bisa digunakan kemana saja. Orang bisa kuliah di
Oke, kalian teori yang disampaikan tadi boleh. Tapi kalau misalnya penyampaian semuanya menggunakan HP itu cuma yang pertama, kedua, ya tidak lagi ya. Lagi yang pernah jadi sama saya kan bilang jadi, oke, negara Indonesia ini memiliki status tinggi, memiliki kurang tinggi, tapi bukan ini caranya. Kalau ini caranya, ini hanya sebuah retorika dari Presiden Prabowo kalau boleh saya. Ini hanya sebuah cara Presiden Prabowo itu mengenai jabatan kemarin waktu pemilihan pemilu menurut saya. Memang yang pertama ini subjektif, tapi saya tidak menggunakan namanya alat-alat untuk menjelaskannya. Ini loh, gini loh, saya kan bilang tadi, saya tanya sama Ivan tadi kan, ada nggak cara lain? Bukan saya harus, oke, misalnya ini bagus, tapi jangan orang-orang kaya juga dapat. Ini namanya itu. Kalau kayak gitu, orang saya makin kaya, makin miskin, dan banyak itu semuanya dari rakyat. Benar nggak? Jadi kalau misalnya mau meningkatkan gizi dari masyarakat, dia tentuin orang yang data, siapa yang benar-benar miskin itu dikasih DG. Ini semua dapat. Kalau orang pedalaman aja masih belum dapat, kalau orang kaya udah dapat. Sistemnya aja udah salah, udah ada masalah keracunan, udah ada masalah, kalau nggak salah itu ada anak Universitas Padang ini ya, dan banyak nasi semua. Kenapa? Karena ada sih tidak data, malah dikasih kepada anak-anak yang begal. Itu aja terus yang melihat kepada orang. Baik, terima kasih kepada Presiden Thomas. Silakan kepada Daniel. Dalam sebagai mekanisme tidak mungkin sempurna dalam perkataan. Kita anggaplah misalnya dari 100 berapa di siswa-siswa atau makanan berlebih nama gagalnya itu yang dinamakan makin lagi itu bisa kita jelaskan bagaimana pelaksanaan dan nantinya itu namanya satu lagi program kerja ini baru berjalan belum betul-betul tahun kan jadi pasti kata dia kalau yang terjadi polisi yang baru satu lagi saya menjadi dalam bukan undang-undang dasar 1945 yang dalam peraturan 4 pertama itu tujuan negara Indonesia itu pertama melindungi kehidupan bangsa, yang kedua memajukan kenegaraan, ketiga mencerdaskan dan kita juga dulu mensejahterakan. Salah satu cara mensejahterakan itu mendirikan salah satu itu dari mensejahterakan itu memelihara atau memelihara para pekerja atau anak-anak bangsa ini. Para pekerja itu saya tidak hanya yang ayahnya atau ibunya sudah meninggal, tapi juga tidak seperti ada ibunya. Di dalam anak kita sendiri di sekolah ini tidak semua diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga pemerintah perlu memperhatikannya. Cara memperhatikan itu pertama dengan menjaga bagaimana gizi atau anak itu yang dengan tadi. Gimana dari Nal?
dan sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Baru ini ya pengalamannya jadi Dr. Ramani yang dicintai masih mahasiswa ini. Dia sudah bekerja dari mana tidak sengaja jadi dia lagi sedang menekan dan mulai tahu bertanya tahu juga sampai sekarang jadi berpengalaman dia lebih kita. Itu dia sudah bekerja dari mana posisi anak Indonesia. Yang kekurangan gizi pertumbuhannya tidak optimal, otaknya tidak optimal perkembangannya. MDG ini salah satu metode dalam mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada anak-anak di Indonesia. Dan bukan juga satu-satunya tumpuan yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Mungkin itu tanggapan saya terhadap beberapa rumah kecil yang berperan dalam MDG ini. Saya sendiri mengakui bahwa MDG ini memberikan manfaat bagi anak-anak kita yang terlantar atau fakir miskin. Walaupun dia menunjukkan Tuhan, tapi kita sepatutnya tak miskin karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dan kita tahu. Baiknya orang kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Pada beberapa yang bisa mengatakan adalah bukan itu menunjukkan ketika pelayanan dan penyebaran di bawah karena kalau begini loh, kalau di bawah ini akan dimana? Itu jangan kita bentar dulu. Saya begini saja lagi dulu. Nah, jadi ini seharusnya kalau ya oke misalnya bantuan ini untuk orang yang membutuhkan tidak diperhatikan orang tua, tapi kita tidak dulu siapa yang benar-benar membutuhkan ini. Kalau semuanya dapat itu cuma efektif. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kan bilang kalau kamu kerja mana jadi dari presiden, mana jadi dari wakil presiden. Katanya mau buka lapangan kerja jutaan, tapi pengaturan Indonesia masih meningkat. Enggak ada begini. Itu aja belum didapat. Jadi ini dibilang, dibicarakan. Kalau jadi kan lapangan kerja ada berapa lapangan kerja terbuka? Sudah saya bilang, satu hari itu 1,2 triliun. Tahun berapa? 200 triliun. Habis uang sedikit. Kalau misalkan tempat sasaran, oke, tapi nyatanya tempat sasaran itu yang dibilang. Maaf, enak sekali. Program energi dari Prabowo ini sebagai peluang. Bagaimana dari banyak para pekerja terbuka dari termasuk pembukaan terbuka yang melayani pembukaan atau yang bersama-sama karena bagi juga di sini dalam jalur distribusi barangnya dan juga produksi barang yang digunakan untuk makanan bagi juga bukan telur, beras, makanan pokok lainnya, ikan atau daging dan lainnya tidak ada juga sebagai peluang. Kalau saya kelelakan membuka lapangan kerja yang baru oleh pemerintah. Bagian pembukaan lapangan kerja sendiri belum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari saat ini. Semuanya sudah terlihat oleh karena dampaknya oleh perkembangan teknologi dan lagi sudah lagi perkembangan AI yang besar yang memang kita ada kegiatan teknologi apa rumah. Oke, boleh, oke, makasih loh. Ingat nggak teknologi baru? Gini, kalau saya jelasin apa yang ada di muka lapangan kerja itu nggak sesuai. Apa dengan pemerintah ganti? Saya ganti, saya dari fungsinya. Saya juga punya gambar aku kami sendiri. Ada yang benar. Kan dari saya itu aku benar. Kenapa lapangan kerja juga PNDG? Banyak loh permintaan uangnya kan ada banyak pengangguran. Orang yang mau PNDG ternyata sudah punya pekerjaan. Yang harusnya itu yang tidak punya pekerjaan yang tidak harus mulai PNDG. Ada
jadi kalau orang yang nggak punya pekerjaan yang online ini, ada nggak data berapa jumlah pengangguran sekarang dan berapa jumlah pengangguran belum bekerja di bawah ini lagi? Ada nggak datanya? Tahu berapa biayanya? Kalau ternyata saya juga jadi itu berapa biayanya pengeluaran DG ini? Nah, kalau membacanya seperti itu, tidak bisa dikit pelaksanaannya. Itu kan kata dan ini kata-kata romaika kan kalau pelaksanaannya juga ikut sama apa dari pimpinan ini kan ada kaitannya dengan tidak itu bisa kita diskusikan dan meminta evaluasi itu meminta pelaksanaannya. Kenapa tidak ada? Sudah dalam manfaat menurut saya. Oke, kalau misalnya bermanfaat ini udah berapa lamanya DP ini? Ada nggak evaluasi dengan DP ini? Ada berapa yang DP ini? Sudah kita evaluasi nggak dalam evaluasi? Baik, Roma sudah. Mungkin itu PR buat Roma cari datanya sendiri aja ya. Saya ada datanya. Ya. Ya, next episode ya. Jadi kita menimbang waktu, jadi cukup ya Roma sama Denita ya. Mungkin nanti bisa kalian lanjutkan di luar aja. Jadi kami akan melanjut itu menjawab pertanyaan dari ya yang akan dijawab oleh Sabira. Dan Sabira silakan. Terima kasih harusnya menjawab pertanyaan dari Julia yaitu dengan kondisi tersebut menurut Anda pihak mana yang seharusnya memiliki tanggung jawab terbesar dalam menangani dan mencegah terulangnya kasus serupa? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pihak penyediaan makanan yang bekerja sama dalam program itu? Nah, berapa itu tanggung jawab terbesar itu menangani dengan berulangnya kasus keracunan pada program DG ini juga berada pada pemerintah daerah dengan tetapi adanya pengawasan dan koordinasi dari pemerintah pusat. Nah, kenapa? Karena pemerintah daerah juga merupakan pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan program di lapangan. Mereka memiliki kewenangan langsung dalam melakukan verifikasi penyediaan makanan, pengawasan distribusi, serta pengujian kualitas dan keamanan pangan. Sebelum makanan disalurkan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga memahami kondisi lokal sehingga lebih mudah mengidentifikasi potensi risiko atau penyimpangan. Namun demikian juga pemerintah pusat tetap memiliki tanggung jawab penting dalam menetapkan standar nasional, menyusun pedoman pelaksanaan dan memastikan adanya mekanisme audit serta sanksi yang tegas bagi penyediaan atau daerah yang lalai. Nah, sementara itu juga pihak penyedia makanan wajib menjalankan perannya secara profesional dengan mematuhi seluruh standar kebersihan, keamanan pangan dan etika usaha. Jadi artinya keberhasilan mencegah kasus serupa membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pihak penyedia. Dengan porsi tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah daerah sebagai pelaksana langsung program. Baik, terima kasih kepada Sabira. Kita kembali kepada Julia, gimana Julia dapat memahami dengan jawaban dari tanggung utama dalam pelaksanaan dan pengawasan program MDG dengan dukungan pemerintah pusat dan juga kepatuhan penyedia makanan atau PMRI agar program berjalan aman dan berkualitas. Untuk selanjutnya pertanyaannya dari Devi akan dijawab oleh Sabira. Pada Sabira Ini aku jawab pertanyaan dari Devi yaitu bagaimana Komisi Pemerintah dapat menjalankan program MDG di desa tempat jadi tinggal yaitu Kabupaten Agam ya. Sedangkan disebutkan bahwa MDG ini berjalan di daerah Indonesia. Apakah program ini tidak akan sampai ke daerah wisata seperti tempat Devi yaitu Puncak Lawang? Nah, di sini tuh kita juga pada Kabupaten Agam ya. Yaitu pada wisata Puncak Lawang mungkin belum tersentuh langsung oleh program MDG tersebut, tapi juga ada solusi agar program MDG ini dapat dijalankan di Kabupaten Agam tersebut, yaitu bisa dengan cara koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini, yaitu menjalin komunikasi aktif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial. Nah, koordinasi ini juga penting agar dimasukkan dalam prioritas wilayah penerima program MDG pada tahap selanjutnya. Yang kedua adalah pendataan dan verifikasi penerimaan manfaat di tingkat desa. Dan di sini juga ada kemitraan yang pelaku usaha lokal dan juga pemanfaatan
menjangkau lokasi tersebut. Karena program ini bersifat nasional dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk wilayah pedesaan dan di daerah wisata. Terima kasih kepada Sabira, kembali kepada Desi, dapat kembali sudah sebelumnya bahwa solusi sebelum pemerintah itu koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, juga pendataan pembangunan dan juga dari solusi kesehatan untuk perkembangan ini. Terima kasih kepada Desi. Baiklah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Yang namanya manusia pasti ada kesalahannya, tidak luput dari kesalahan dan kecelakaan. Mungkin itu diskusi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.